Ini saya bisa share screen nggak? Bisa ya? Tuh. Sebentar. Sudah di-set, silakan. Oke. Oke, hari ini kita pakai Zoom karena biar lebih enak coret-coretnya. Karena kemarin kita nggak bisa coret-coret, jadi susah ya. Oke, hari ini kita udah masuk ke perancangan data warehouse konseptual. Teman-teman tolong ya, kalau misalnya ada yang nggak mudeng, nggak paham, tanya aja ya, nggak usah takut, nggak dimarahin, nggak dapat nilai jelek juga kalau tanya. Jadi saya minta ya, karena 2 minggu lagi sudah mengerjakan proyek. Nah, karena kita sudah mengerjakan proyek, kalau bisa nanti proyeknya itu ada 2 tahap gitu ya. Jadi saya minta mulai 2 minggu lagi itu kelompoknya jangan ganti-ganti supaya sama terus sepanjang proyek itu berjalan. Ya, kalau mau mulai tugas yang hari ini bisa barengan dengan teman proyeknya supaya sependapat gitu ya. Jadi silahkan memilih teman-teman satu proyeknya yang baik gitu ya, jangan sampai ada yang bertengkar terus tiba-tiba tidak mau jadi satu kelompok gitu. Jadi tolong diperhatikan. Lalu apa lagi ya? Itu aja sih. Lalu kalau mau yang satu individu ngerjainnya juga boleh, nggak masalah. Jadi silahkan nanti saya diberitahu saja. Gitu ya. Gitu ya guys. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Oke, agenda hari ini kita mau belajar pemodelan konseptual, model-model hierarki. Kita kemarin sudah memahami ya konsep hierarki, tapi kita akan melihat hierarki secara lebih dalam lagi hari ini. Lalu aspek ini salah tulis ya saya. Aspek model hierarki dan nanti tentunya ada tugas. Oke, secara keseluruhan kalau kita berbicara tentang data warehouse itu kita kalau lihat buku-buku data warehouse itu ya jarang sekali yang ada pemodelan konseptualnya. Jadi kadang mereka langsung ke pemodelan logical ya, langsung menentukan dimensi, langsung menentukan fakta. Nah, tapi di buku yang kita pakai yang ini bukunya si Weisman ini ya, dia mengajarkan dia introduce gitu ya konsep pemodelan konseptual. Jadi mirip dengan database design, di mana juga kita memiliki pemodelan konseptual. Kita sudah belajar 2 minggu lalu, kita memodelkan pakai CHANS itu ya, CHANS model atau Crossfoot itu. Nah, itu kan masih pemodelan konseptual ya. Jadi ini sama konsepnya, kita masih punya ada pemodelan konseptual terlebih dahulu sebelum kita masuk ke logik. Ini merupakan deskripsi ringkas tentang kebutuhan data user. Dan kalau misalnya kita bayangin ya, kalau kita membuat data warehouse, biasanya kita punya user yang akan menggunakannya. Nah, ketika kita melakukan pemodelan, kalau kita langsung ke model logical, kadang user nggak paham apa sih maksudnya. Nah, kalau pakai model konseptual ini, user jadi tahu hierarkinya jelas, gitu ya, terlihat dengan jelas, lalu dia bisa lihat, oh ternyata untuk hierarki ini itu bisa di roll up atau di drill down melalui beberapa level gitu ya. Nah, itu terlihat dengan jelas di konseptual. Kalau sudah jadi logical desainnya pakai star atau snowflake, itu hierarki itu nggak akan kelihatan secara jelas karena sudah dijadikan tabel-tabel. Nah, kalau di konseptual ini masih kelihatan jelas karena diuraikan gitu ya. Maka kelebihannya komunikasi user dan desainer jadi lebih mudah. Jadi desainer bisa lebih menjelaskan ini loh, untuk dimensi ini bisa diuraikan nanti, misalnya dimensi waktu bisa diuraikan tahun, bulan, minggu, dan seterusnya. Nah, itu kelihatan karena dituliskannya seperti itu. Lebih stabil dibandingkan skema logical, karena skema logical itu mungkin bisa berubah, mungkin kita mau pakai star skema atau kita mau pakai snowflake gitu ya, tergantung. Tapi kalau kita mau pakai skema apapun, itu pasti konseptualnya nggak akan berubah karena dia tetap seperti itu gitu ya. Visualisasi yang intuitif ya. Ya, visualisasi yang intuitif ini mungkin perlu nggak intuitif banget gitu ya, perlu kita pelajari juga ya. Makanya kita
ngelihat. Tapi kalau saya lihat, kalau kita bisa menjelaskan sebagai desainer ke user, memang konseptual ini akan lebih mudah dan lebih gampang untuk dibayangkan oleh si usernya gitu ya. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang, pemodelan data warehouse itu kadang langsung ke skema logical gitu ya, menggunakan skema star atau snowflake. Tapi kelemahannya ya tadi, kalau sudah dalam bentuk tabel, kita sebagai desainer atau orang yang biasa main di IT itu langsung ngerti ya, oh ya ini kan tabelnya seperti ini, ada hierarkinya. Tapi kalau kita user yang mungkin nggak punya background IT, akan lebih susah untuk melihat hierarki dan level-levelnya. Makanya disarankan untuk memakai konseptual. Nah, di sini model konseptual yang akan kita pelajari namanya adalah multi-dim model. Oke, jadi di sini sebuah model konseptual yang menggambarkan semua elemen data warehouse di level konseptual. Di IR model ini dibuat multi-dim model itu dasarnya juga seperti yang basis data itu berdasarkan IR model. Dan di model ini ada konsep yang kita juga sudah pelajari ya, dimensi, hierarki, facts, dan measures. Oke. Menurut saya Bu, apakah sudah share screen? Sebenarnya belum ke share screen ya? Oh serius? Sudah Bu, sudah Pak. Oh sudah? Oh ya, di Windows saya nggak muncul sekali ini. Nggak muncul. Ya, Kelihatan nggak yang thank you. lain? Kelihatan ya. Oh, ya oke. di Windows saya nggak muncul. Bu. Oke, kalau nggak kelihatan bilang ya. Ya. Saya takutnya itu nggak nge-share. Monggo. Oke, jadi ini saya sudah ini ya, kalian harusnya sudah tahu ini yang waktu awal-awal kita kita awal-awal ketemu itu kayak menunjukkan ada skema ini ya. Ini star skema di mana yang hijau itu fact table-nya dikelilingin oleh dimensi. Nah, ini sebuah konsep yang harusnya kalian sudah mulai paham. Pak, ini udah ke-record ya, Pak? Sudah recording ya. Oh, ya wis. Aku takutnya nggak ke-record. Oke. Lalu di sini kalau memakai, nah ini mulai ya notasi multi-dim. Ini tolong benar-benar diingat-ingat karena notasinya berbeda dengan notasi tabel biasa atau database design biasa. Ya, jadi jangan ngawur kalau bikin notasinya. Di sini kalau fact itu dia agak tebel, terus ada area gray-nya. Saya tahu mungkin agak susah kalau misalnya cari di Draw.io atau mungkin nyari di Lucidchart. Jadi mungkin kalian bisa pakai shadow. Jadi untuk menunjukkan ini fact, ya. Tapi kalau fact itu pasti dia akan ada gray area-nya gini ya, tebel gini ya. Silahkan kalian nanti kalau mengerjakan tugas bisa memilih mau pakai shadow atau mau cari yang seperti ini. Tetapi ingat bahwa fact itu bentuknya berbeda dari dimensi, ya. Jadi ini untuk menunjukkan fact. Di sini kalau fact itu ingat ini bukan database design ya, ini bukan tabel seperti tabel kita membuat tabel di database, tapi ini kita masih membuat konseptual design multi-dim. Nah, di sini kita punya satu fakta gitu ya. Wah, ini ya yang kemarin draw. Coba dulu. Wah, oke, mantap. Undo. Oke. Jadi di sini kita punya satu fakta. Faktanya itu kita kasih namanya sales gitu ya. Nah, lalu di sini di salesnya di bawahnya itu ada kayak semacam garis ya. Lalu ada measures-nya. Nah, perhatikan di sini dia tidak ada atribut lainnya. Maksudnya dia di sini nggak ada ID-nya tuh nggak ada kayak misalnya atribut-atribut pendukung lainnya, misalnya sales ID atau produk ID itu tuh nggak ada. Karena di sini benar-benar hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah tabel fakta, lalu dia punya measures, quantity, dan amount. Udah itu saja. Ya, jadi tidak perlu dimasukkan product ID, sales ID, time ID dan sebagainya itu nggak perlu. Kita cuma perlu memberikan sales nama, lalu dikasih garis, lalu measures-nya. Oke? Ngerti nggak? Paham ya? Oke. Lalu ini kok anotasinya nggak hilang ya Pak? Kalau pindah slide. Iya, jadi nanti di harus dihapus. Andu. bukan sih.
ada clear all. Oh, clear Di all. tong Mana? sampah Oh, itu bisa ini. clear all ya. Oh, oke. Maaf ya, Sarah, ini saya belum Nggak pernah. apa-apa. Oke. Di sini, oke, tadi yang fact udah jelas ya. Fact-nya itu agak tebel gitu, ada gray areanya, terus namanya di atas, terus measures-nya di bawahnya. Dan nggak perlu pakai atribut lainnya ya. Itu soalnya sering salah teman-teman yang sebelum-sebelumnya itu bikin multidimodal itu seperti membuat tabel biasa. Semuanya di-list-kan, itu nggak perlu ya, karena kita masih konseptual. Oke, lalu berikutnya kalau untuk dimension table, itu seperti kalian lihat, ini lebih seperti kotak biasa, jadi nggak ada 3D-nya tadi ya. Lalu di sini kalau untuk dimensi gitu ya, dia akan agak lebih detail. Jadi sama di sini atasnya nama, name, lalu ada stripnya gitu ya, garis ada stripnya. Lalu akan ada yang namanya identifier atribut. Jadi identifier atribut ini yang kita pakai saat ini adalah ID primary key-nya. Jadi primary key dari database atau dari sumbernya gitu ya. Jadi kita masih belum berbicara tentang di data warehouse, tetapi kita berbicara tentang primary key yang dipakai di di sumbernya, entah itu sumbernya itu Excel sheet, entah itu sumbernya itu database database biasa gitu ya. Nah, kita pakai saja primary key dari situ. Lalu berikutnya ada descriptive attributes ya. Jadi ini kalau kalian lihat, kalau yang tadi di yang fact-nya, dia nggak ada atribut-atribut lain selain measures-nya. Itu ingat ya. Tapi kalau yang di dimensi, dia ada primary key-nya, lalu dia juga ada atribut deskriptifnya. Jadi misalnya product name, description, dan size. Kayak gitu. Sampai sini paham dulu nggak? Paham, Bu. Paham ya? Bentar ya, aku tak... Mau tanya, Bu. Iya, gimana Lukas? Misal kalau produk ini diubah jadi level tadi gimana ya, Bu, contohnya? Level, nanti. Sorry. Oh ya, siap. Masih, Bu. Maksudnya kayak tadi kemarin ya, produk terus kategori gitu ya? Oh, bukan, Bu. Kayak tadi, Bu. Jadi kan tadi kan cuma sales sama measure doang kan, Bu? Itu Kalau, kan yang fact ya? Fact ya, Bu. Terus? Kalau ini dirubah ke seperti itu bisa nggak, Bu? Apa nggak bisa? Nggak bisa karena produk kan bukan fact, itu kan kalau produk kan dimensi, ya toh. Kalau fact itu kan yang fact table kan untuk measures-nya, ya nggak? Oh iya, Bu. Jadi beda. Kalau misalnya produk dijadikan fact ya nggak bisa karena dia memang di sini sebagai dimensi sifatnya, gitu. Oh siap, Bu. Makasih, Bu. Ya, sebentar ya, saya tak matiin sesuatu dulu bentar. Oke, gitu. Tadi berarti pertanyaan Lukas ya. Jadi jangan bingung antara measures atau fact table sama dimensi. Kalau kita kemarin kita sudah belajar tentang fact table itu kan yang isi analisisnya ya. Kayak kemarin saya pertanyaannya kemarin tuh apa ya yang diolap-olap itu ya. Misalnya kereta api kalau nggak salah ya saya waktu itu kemarin kasih contoh itu. Misalnya kereta api kita ingin tahu jumlah penumpang dan durasinya gitu ya. Nah itu kan di tabel fakta. Tetapi dimensi tabel pendukungnya itu kita mau melihat jumlah penumpang dan durasi kereta melalui perspektif apa sih? Misalnya perspektif keretanya atau perspektif penumpangnya gitu ya, atau perspektif stasiun awal atau stasiun akhirnya. Nah itu dimensi table. Jadi berbeda, nggak bisa kita memakai produk ini sebagai fact-nya karena nggak akan nggak make sense. Justru tabel fakta ini measures-nya itu measures yang mungkin menjelaskan dimensi produk itu. Jadi ini misalnya quantity dari misalnya kalau kita lihat dari perspektif produk, quantity produk atas kategori apa, misalnya kayak gitu. Jadi berbeda. Gitu ya Lukas ya, ngerti nggak?
Ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke, nanti kita lihat lagi contohnya ya. Kita punya satu contoh nanti dari buku. Oke, jadi kalau ini masalah penulisan dulu aja supaya kalian ngerti kalau fact seperti ini, kalau level, kalau dimensi itu seperti ini, lebih flat, nggak ada apa 3D-nya, dan dia memiliki identifier atribut dari primary key sumbernya, gitu ya. Di sini ada product number, lalu juga deskriptif atributnya kalau ada. Nah, deskriptif atribut pun itu menurut saya untuk saat ini nggak usah terlalu detail karena mungkin kita masih pakai product name, description, size gitu ya. Tapi menurut saya deskriptif atribut ya dimasukkan saja kalau misalnya memang sudah tahu gitu ya. Nanti akan bisa kita tambahkan lagi di logical. Yang penting kita sudah memasukkan yang penting saja. Oke. Nah, ini kelebihannya multi-dim model. Kita bisa menggambarkan dimensi itu punya level apa saja, gitu ya. Masih ingat kemarin, kalau kalian masih ingat di hierarki, satu produk gitu ya, itu kan ada level all, terus kategori gitu ya. Nah, di sini ditambahi lagi satu level di di paling bawahnya yaitu department. Maka di sini kita bisa gambarkan di mana ini dimensinya gitu ya. Ini sama dengan yang tadi, ada dimensi produk gitu ya. Lalu ini dia memiliki kriterion atau dia memiliki kriteria di mana produk dimensi ini itu bisa kita lakukan roll up dan drill down. Drill down dan roll up-nya itu apa? Kan harus ada levelnya tuh. Kalau kemarin kita lihat produk itu bisa kita drill up ke all, bisa kita drill up ke kategori gitu ya. Nah, maka kita bisa tentukan di sini. Jadi di sini kita bisa menuliskan kriterionya dalam bentuk yang seperti ini ya. Apa sih namanya ini, oval ya. Ini terus dikasih nama aja. Misalnya di sini product groups, di mana levelnya itu kita bisa tuliskan seperti ini. Root levelnya itu paling belakang, parent levelnya yang paling dekat dengan kriterionnya. Jadi di sini ada cardinalities-nya juga, ini juga penting ya. Lalu di sini kita bisa berkata, satu department punya banyak kategori, satu kategori isinya banyak produk. Kayak gitu. Jadi di sini kita menentukan levelnya. Level untuk yang kemarin kita belajar di operasi roll up, dan drill down. Berarti nanti harusnya ketika data warehouse ini jadi, gitu ya, dan kita menentukan sebuah cube, misalnya cube-nya ada dimensi produk, maka kita bisa melakukan drill down dan roll up berdasarkan level yang sudah kita tentukan ini. Bisa kita drill down ke department, bisa kita roll up gitu ya, atau kebalik-balik juga boleh. Gitu. Jadi di sini kita tentukan untuk dimensi ini itu bisa melakukan kita bisa melihat dimensi ini ke hierarki yang lebih spesifik nggak sih? Kalau bisa hierarkinya apa? Nah, hierarkinya kita tentukan dengan ini. Product groups, nama kriterionnya, lalu kita sebutkan levelnya apa aja. Ada level kategori, ada level department. Nah, lalu kita tentukan kardinalitasnya. Satu department punya banyak kategori, satu kategori punya banyak produk. Nah, lalu bisa kita tuliskan seperti ini. Paham dulu nggak? Soalnya ini penting kan dan dipakai terus. Diresapi dulu, lalu dipahami. Gimana? Paham? Paham, Bu. Paham ya. Kalau misalnya kita punya time gitu ya, kemarin kan ada tuh dimensi waktu. Kira-kira kayak gimana levelnya? Misalnya waktunya itu saya maunya year, terus month gitu, terus week. Ini aja. Kira-kira nulisnya gimana? Kalau di sini saya punya dimensi time gitu, ya, dengan bla bla bla, misalnya gini. Terus nulisnya kayak gini, kira-kira gimana? Ada yang bisa itu nggak? Bantu nggak? Apa yang perlu saya tuliskan pertama kali? Halo?
Saya mau bikin dimensi time dengan hierarki yang seperti ini. Terus nulis gambarnya gimana? Yuk, siapa yang dibilang paham? Mari. Halo, Ibu, gimana? nek gitu dari apa? Dibikinnya kayak yang contoh ini produk kategori Iya. departemen itu, tuh, Bu. Iya, coba. Jadi pertama kali yang dibikin apa? Yang pertama kali dibikin wig bukan, Bu? Apa gimana? Kriteriannya dulu ya. Ya, kita kasih kriterian misalnya apa ya, kalender gitu. Ya ampun, jelek banget. Nah, gitu. Ini namanya terserah kamu ya, asalkan sama. Terus habis itu apa? Yusafat. Terus month mungkin, Bu? Apa bulan gitu? Ya, berarti di sini month dulu apa bulan dulu? Kalau kita lihat dari deskripsi yang di sini. Ini kan pasti ada 3 nih, benar ya? Ya. Karena kan saya mintanya apa, ya ampun jelek banget, ya udahlah ya. Kalau tadi dari deskripsi saya, satu departemen punya banyak kategori, satu kategori punya banyak produk. Berarti yang kita tulis di yang paling belakang ini apa nih? Year, Oke, year. Lalu? month, terus week. Oke, nah sekarang di sini kita tambahkan kardinalnya. Seperti ini. Oke? Paham nggak? Karena satu year punya banyak month, satu month punya banyak week gitu ya. Nah ini nanti tergantung kalau misalnya kepengen alat tambah lagi day, itu ya bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bingung? Misi Bu, saya ingin bertanya. Ya. Itu yang menghubungkan antar kardinalitas itu tuh tadi emang nggak perlu kayak semacam foreign key gitu ya, Bu? Nggak perlu. Nggak perlu dulu. Nggak perlu dulu karena ini sifatnya masih konseptual. Jadi kalian nggak perlu mikirin dulu tentang foreign key, nggak perlu mikirin tentang apa sih ini perlu nggak sih departemen ID dimasukin sini gitu ya, misalnya di sini ada dep name-nya harusnya nggak perlu karena ini kita masih berbicara di dalam ranah konseptual. Jadi yang perlu kita tuliskan untuk level ini yang menjadi identifier-nya tuh apa sih di sini product name. Berarti di sini saya bisa kasih year karena year kan udah cukup untuk apa menggambarkan ID ya, misalnya tahun 2015 kan nggak akan 2 kali. Lalu di sini saya mungkin kasih month name gitu ya, month name, terus ini week name misalnya kayak gitu, atau week week nomor gitu. Nah nggak perlu kita tuliskan year ID itu nggak perlu. Pokoknya kita kasih saja di setiap level itu identifier-nya apa, cukup. Gitu ya Albertus. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita menuju ke yang selanjutnya? Paham nggak? Tapi bisa dimengerti ya? Halo? Bisa, Bu. Oke, lalu di sini kita bisa lihat bahwa kardinalitas antara satu dimensi ke fact itu bisa kita tuliskan juga. Kalau yang tadi sebelumnya kita melihatnya adalah dari level antar level itu ya, antar level dalam dimensi yang sama. Tetapi nanti dari dimensi, jadi dari yang leaf levelnya ini atau child levelnya ini, kita juga akan gambarkan kardinalitas ke faktanya. Jadi contohnya di sini biasanya kalau di fakta itu one to many, di mana misalnya customer punya relasi one to many. Nah, di sini perlu diingat bahwa nanti levelnya itu tadi akan tetap ditulis ya. Jadi misalnya di sini ada kriterion X gitu, lalu di sini ada yang kayak tadi, ada level-levelnya seperti itu. Ya. Nah, di sini antara dimensi dan fakta itu bisa many to one gitu ya. One to one juga bisa. Lalu ada yang namanya role playing dimension di mana satu dimensi itu bisa dicatat 2
mungkin yang lebih enak, lebih dipahami, misalnya ship date gitu ya. Misalnya kita punya, kita misalnya beli di Tokopedia, itu kan pasti dicatat ya, order date kita kapan. Lalu nanti dicatat juga tuh kapan order kita itu dikirimkan, delivery date gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa nggak perlu kita buat satu tabel atau satu dimensi untuk yang order date, terus satu dimensi lagi untuk ship date, karena kan dimensinya sama ya, dimensi waktu. Nah, kita bisa pakai 2 kali. Time sebagai order date gitu ya, dan time sebagai ship date. Nah, caranya bagaimana? Kita tuliskan saja di sini, di atas kardinalitasnya. Kayak gitu. Paham maksud saya dengan role playing dimension? Halo? Bingung nggak? Bingung apa paham? Berarti nggak ada batasan ya, Bu? Jadi tergantung kebutuhan kamu. Kan kayak yang kemarin waktu kita ngomongin OLAP gitu kan, saya kan pernah bilang ya kalau nanti tolong di inner joinin ya faktanya di tengah, terus ada dimensi-dimensinya pakai ID gitu kan ya. Nah, nanti kan di sini ada kalau di logicalnya gitu ya, nanti kan ada misalnya order date ID gitu ya. Order date ID gitu. Sama nanti ada due date ID misalnya kayak gitu. Aduh ya ampun, maaf ya nggak bisa nulis. Bisa pakai ini Bu, X Bu, T Oh itu. bisa, ya Iya. ampun Pak Lukas. Oh iya betul. Nah nanti di sini akan ada order date ID, ya ampun Cat mau. Due date ID. Saya gaptek nih, belum pernah pakai Zoom. Oke, jadi nanti kan ada di sini. Jadi kita mau pakai dimensi time ini berkali-kali, misalnya di sini ada ship date ID juga, itu nggak masalah. Asalkan di sini kita tuliskan gitu ya. Di sini kita bisa gambarkan gimana nih gambar. Kita bisa gambar, walah ya ampun, gimana sih Pak? Iya, pensilnya yang kecil. Ini yang kecil. Oke. Jadi nanti kita tinggal tambahin satu lagi. Terus di sini tulisin ship date. Tuh. Ya. Gitu tadi siapa yang tanya ya? Siapa yang tanya tadi? Lukas ya. Nah, kayak gini Lukas. Jadi ini mau kita tambahin berapapun nggak apa-apa karena nanti ini nggak ditulis sekarang ya. Saya cuma ngasih tahu di logicalnya. Jadi ini di logicalnya. Di logicalnya itu nanti pasti akan ada floor ranking-nya gitu ya. Jadi nggak masalah mau dipakai beberapa kali. Tapi di sini karena kita masih ranahnya konseptual, kita perlu tulis bahwa si dimensi ini kita pakai beberapa kali loh. Nah, itu perlu kita tuliskan. Karena kalau kita nggak tuliskan, kita cuma tulisin satu aja, nanti untuk si usernya atau mungkin untuk kita juga ya sebagai pengingat, nanti nggak ngerti ini time, oh ini cuma sekali aja. Gitu ya, kita nggak tahu kalau misalnya ternyata time ini kita pakai beberapa kali. Gitu. Itu Lukas menjawab apa masih bingung? Jawab Bu, makasih Bu. Oke, next ya. Nah ini hanya notasinya. Silakan kalian ketika menjawab pertanyaan memakai notasi yang sudah diberikan ini. Tadi ini level ya, level tuh dimensinya, lalu ada hierarkinya, terus ada fact dan role name. Kalau misalnya memang ada role name antara dimensi dan faktanya. Oke, lalu di sini ada types of measure. Kemarin kita sudah belajar tentang aditif, semi aditif, non aditif dan derive. Untuk saat ini saya nggak akan terlalu kalau misalnya di tugas kalian salah atau nggak pakai, itu nggak masalah, saya nggak terlalu ribet ya. Yang penting kalian tahu kalau derive itu berarti dia turunan gitu ya, makanya bisa pakai slash. Lalu analisis kriterion itu ya tadi kriterionnya yang di sini. Kalian bisa memakai yang bentuk oval ini, atau bukan oval, siapa sih ya ini namanya. Lalu ada apa Pak? Bentuk pil. Bentuk pil. Oke. Lalu ada distributing factor, nanti kita lihat ini apa, dan exclusive relationship. Kardinalitas sama dengan yang kardinalitas biasa, bisa one to many, bisa one to one, bisa many to one, bisa many to many. Oke? Segitu dulu, paham nggak?
Tolong raise your hand kalau paham. Nggak ada yang raise hand, berarti nggak paham. Oh, cuma Yosafat yang paham. Gimana nih? Yang lainnya gimana? Bingung atau piye? Bu, mau Ya. tanya, Boleh. yang here name itu tadi tuh namanya menurut apa ya? Menurut hierarkinya. Jadi kalau misalnya tadi produk ini dia punya hierarki apa ya? Mungkin gampangnya kamu itu mau mengkategorikan produk itu berdasarkan apa? Di sini berdasarkan produk group. Di mana produk group itu dia punya hierarki, kategori, terus departemen. Kayak Oh, gitu. Atau tadi kayak misalnya time gitu ya, dimensi time. Nah, mungkin di sini apa kriterianya itu bisa kamu kan kalender misalnya seperti itu. Atau misalnya waktu gitu aja juga nggak masalah. Yang penting namanya itu sesuai dengan kamu tuh menggroupingkan berdasarkan apa gitu. Ya. Oke, Nathaniel, menjawab pertanyaan atau masih bingung? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya ya. Saya senang kalau ditanyain seperti ini. Kita bisa diskusi. Kok saya nggak bisa jawab? Nah, nanti PR buat saya juga untuk cari jawabannya buat kalian. Kita sama-sama belajar. Gitu, ada yang mau nanya lagi nggak? Tanyain ya, soalnya ini akan sering muncul. Kalau kalian udah hilang di sini, saya nggak yakin bisa mengerti yang berikutnya. Oke, kita akan berkenalan dengan Northwind. Northwind ini sudah sering kalian lihat ya waktu yang tugas SQL. Nah, kita akan memakai Northwind ini untuk kita sebagai studi case kita, kasus study kita. Ya. Nah, di sini sudah ada bentuk konseptualnya. Seperti kalian lihat sekilas memang mirip seperti desain database ya. Tetapi tentunya kalian sudah harus memahami bahwa ada hal-hal yang beda, misalnya ada kriterionnya ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebagai kalau kita sebagai user akan lebih jelas. Misalnya, oke, ini ada sales itu faktanya gitu ya, atau apa namanya analisis yang akan kita lakukan. Lalu pada sales itu ada quantity measure-nya, unit price, discount, sales amount, freight, dan net amount gitu ya. Jadi dia punya beberapa measure. Mungkin nggak perlu saya jelaskan lah ya satu-satu. Kita kan apa yang penting kalian tahu bahwa ini ada fakta, di mana fakta itu ada measures-nya. Fakta ini mau kita lihat melalui berapa perspektif. Di sini dia ada perspektif customer, gitu ya, supplier, shipper, order, product, dan time. Oke. Nah, kita lihat untuk setiap dimensi itu ada levelnya nggak sih? Oke. Yang paling mudah dimensi time itu untuk analisisnya. Nah, ini biasanya kita tanya sama si usernya. User, kamu itu kepengen lihatnya itu gimana data warehouse-nya? Mau lihatnya tahunan, apa gimana yang paling kecil apa? Misalnya dia bilang, saya kepengen yang terkecil itu bulan. Ya, maka kita perlu menuliskan di sini gitu ya, hierarkinya. Year, semester, quarter, month. Ya, lalu di sini ada hierarki name-nya kalender. Seperti itu. Lalu di dalam dimensi time-nya itu dia ada date, day, number week, day, name week, number month, dan year. Nah, ini juga perlu karena kalau kita dimensi waktu tuh sangat spesial ya. Jadi di sini kita harus menuliskan selengkap mungkin data tentang sebuah tanggal. Saya kasih contoh kalau bingung. Jadi nanti kalian coba bayanginnya, kadang tuh anak-anak kalau bikin itu suka asal gitu ya. Karena saya rasa karena kalian kurang memvisualisasikan isi tabel ini kalau udah jadi. Masih bingung gimana sih isinya gitu ya. Nah, sekarang kalau saya lihat seperti ini berarti nanti kira-kira gitu ya, satu row pada tabel fakta, kita ngomongin tabel fakta dulu. Satu row pada tabel fakta itu
misalnya ada produk ID-nya, gitu ya. Saya kasih nama produknya. Misalnya susu bendera gitu, ya. Itu kuantitinya misalnya yang dibeli oleh satu customer tuh misalnya 5 biji, terus misalnya harganya 25.000 gitu ya. Ini. Nah, ini masih produk ya. Jadi di sini kita masih melihat di sini ada apa namanya? Ada measure, itu quantity, kita belinya 5 biji, saya beli 5 biji. Terus harga totalnya 25.000 ya. Itu yang di quantity sama mungkin misalnya sales amount. Lalu kita melihat dua measure ini itu dari perspektif apa? Dari perspektif dimensi produk. Produknya apa? Susu bendera. Oke. Lalu mungkin saya juga bisa lihat dari perspektif customer-nya. Misalnya customer-nya Agatha. Berarti si Agatha ini membeli 5 susu bendera dengan harga 25.000 gitu kan ya. Lalu kita juga bisa lihat dari perspektif apa? Kapan saya membelinya? Dan saya membelinya tanggal 1 Maret. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini yang tertulis di tabel faktanya. Tapi tentunya dalam bentuk ID ya. Kita anggap saja ini susu bendera ID-nya Agatha ID. Oke. Sampai sini paham? Ini isi dari nanti yang akan jadi fakta tabelnya. Paham nggak? Teman-teman. Halo, diam semua sih. Saya bingung loh kok kalian diam semua. Karena belum ya. Belum berarti. Karena ini saya lihat dari produk, maka misalnya dalam satu keranjang itu saya belinya nggak cuma susu bendera, tetapi saya juga beli misalnya apa ya yang dibeli biasanya bolpen. Saya beli bolpen satu harganya 12.000. Agatha 1 Maret 2021. Terus misalnya saya beli teh. Kalau saya beli 2 harganya 30.000 misalnya. Ini satu order yang sama tapi saya split. Kenapa saya split? Karena saya ingin melihatnya itu sampai per produknya. Jadi nggak mungkin saya tulisnya tuh Agatha totalnya misalnya total belanjanya 60.000 tapi apa namanya produknya nggak tahu gitu ya. Itu kan masih konsep database desain biasa ya. Nah, ini saya sudah split. Nah, misalnya ada lagi, misalnya Pak Lukas datang dan Pak Lukas beli gitu ya, beli kertas misalnya, kertas sari itu. Nah, ini akan tertulis juga, misalnya gini, gitu. Lalu misalnya Pak Lukas beli kopi, akan tertulis secara terpisah juga, ya, seperti ini dan seterusnya. Nah, nanti ketika kita melakukan analisis, misalnya saya ingin tahu, kan kalau di data warehouse nggak ngeliatin per transaksi ya, tapi dia mau ngelihat secara keseluruhan. Nah, kita bisa lihat misalnya untuk di bulan Maret itu berapa total quantity yang terjual untuk susu bendera gitu ya, atau karena produk ini punya kategori, punya level kategori, untuk semua produk yang kategorinya susu, misalnya seperti itu. Maka nanti kalau misalnya ada orang yang beli susu bendera atau susu-susu lainnya, itu bisa ditambahkan semua. Mudeng nggak? Ini untuk fakta tabelnya. Kira-kira isinya seperti ini. Ini tentunya bukan semuanya ya, karena kita masih punya dimensi-dimensi lainnya. Tolong ditanggapi. Bingungnya di mana? Tolong ditanggapi. Berarti itu tuh yang Ibu maksud itu penulisan 1 Maret 2021 tuh diulang terus itu karena memang supaya memudahkan waktu analisa nanti itu. Yes, jadi misalnya pada 1 Maret saya itu belinya sebenarnya 3 item ini ya. Apa bukan 3 sih, 5 tambah 1 tambah 2 ini ya. Jadi dalam satu keranjang saya tuh belinya beberapa item, tetapi kita kalau kita ngomongin database yang biasa yang relasional kan pasti kita punya order ID, terus nanti punya order detail gitu ya. Lalu ada one to many gitu ya. Nah, kalau di fact table kita ingin lihatnya karena sudah
menentukan dimensinya kita sudah seperti ini, ada produknya, maka di satu transaksi itu kita pisah lagi per produknya. Kayak gitu. Gitu, Lukas. Siapa? Gitu ya? Paham nggak teman-teman lainnya? Jadi detailnya ini itu tergantung sampai seberapa kita tuh ingin analisis kita. Kebetulan analisis saya ini ada produknya gitu ya, di mana one to many ke salesnya, maka ya saya dalam satu transaksi akan saya pisah lagi. Ini satu transaksi tapi saya pisah ke tiga line gitu ya, 3 row. Gitu, ada yang mau tanya lagi? Tolong tanya. Permisi Bu, saya ingin Iya. tanya. Gimana? Itu ini kan tadi fact table kan ya Bu. Mm-mm. Nah saya bingung dengan yang ada di bagian bawah, yang mana? bagian table product ini, yang bawah sales. Ini. Iya, itu maksudnya itu kan di situ ada product name sama quantity per unit. Padahal di fact table-nya dia itu juga ada itu gitu loh Bu. Maksudnya apakah emang bisa atau gimana ya? Oh, oke. Ini kayaknya cuma masalah apa namanya istilah aja ya. Karena di sini mungkin yang dimaksud dengan quantity per unit itu mungkin untuk produk ini gitu ya, dia tuh punya stok berapa sih? Misalnya kayak gitu. Saya juga nggak ngerti maksudnya dia dengan ini. Tapi yang jelas quantity per unit ini dia menjelaskan tentang atribut pada tabel produk. Jadi misalnya nih produk kamu ada 5.000 quantity misalnya kayak gitu. Sedangkan quantity yang di sini itu lebih ke quantity yang kita beli, yang dibeli oleh customer. Jadi untuk itu misalnya untuk susu bendera mungkin quantity per unitnya 5.000, yang saya beli cuma 5. Jadi beda ya, nggak ada hubungannya. Gitu, Albertus. Jadi ini cuma sebagai ini cuma atributnya produk aja, jadi nggak ada hubungannya sama faktanya. Gitu, Albertus. Baik Bu, terima kasih. Ini kamu kalau belum mudeng bilang loh ya. Iya Bu. Oke. Jadi gitu ya. Ini hanya kalau yang atribut yang didimensi untuk saat ini kalian nggak usah terlalu bingung gitu ya. Apa sih? Kok ini quantity ada quantity lagi? Yang penting quantity yang di sini, yang di fact-nya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Kalau mau tanya lagi itu Boleh. berarti di fact table itu ada 4 measure ya Bu? Saat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Karena kalau kita ngomongin konseptual, yang tertulis di fact itu cuma measure saja. Jadi nggak ada atributnya. Yang untuk fact-nya loh ya. Yang di fact table-nya yang susu bendera. Oh ini. Jadi, ya itu ada. Iya. 4 ya Bu? 2 aja. Oh. 2 aja. Jadi cuma ini 5 quantity sama harga totalnya. Oh, berarti yang susu bendera terus nama sama tanggal itu bukan measure ya Bu? Ini dimensinya. Ini dimensi produk, ini dimensi customer, ini dimensi date-nya. Ini kalau saya ini berbicara tentang logical ya, supaya kalian paham artinya apa sih fact table, terus isinya seperti apa kira-kira. Ini dalam bentuk logical ya, apa Albertus. Tapi kalau kita ngomonginnya konseptual, ini kan masih konsep ya. Maka produk sama customer sama date-nya itu nggak perlu ditulis, tapi cukup diberikan relasi melalui kardinalitas. Kayak gitu, Albertus. Paham Bu, terima kasih Bu. Ya, jadi kalau measure biasanya tuh selalu number ya. Dan kalau biasanya kalau measure tuh selalu number atau double gitu, kayak misalnya IPK, dan yang lainnya ini dimensi. Jadi kita bisa melihat 5 dan 25.000 ini dilihat dari dimensi customer, dimensi tanggal, dan dimensi produk. Ini kalau sudah sampai ke actual datanya ya. Tadi saya memberikan gitu. Oke, paham dulu teman-teman yang lain? Ngerti ya? Jangan diem aja ya. Kalau diem aja saya benar-benar nggak tahu kalian ngerti apa enggak. Terus nanti di projectnya pada kelihatan tuh, pada nggak ngerti semua. Oke, terus kalau untuk yang ini, bagaimana kita memvisualisasikannya dalam bentuk logical? Bu, ada yang tanya di chat, Bu. Oh lah, saya nggak lihat chat deh.
Piye carane Iya, ngeliat chat? chatnya Chatnya hilang. sembunyi. Oke, saya tak cari. Alt H, Bu, Alt H. Hah? Alt H. Oke, oke. Alt H. Oh ya. Bu mau tanya mana nih? Itu yang defectable posisi datanya diubah nggak salah nggak Bu? Misalnya dimensi produk. Maksudnya cuma itu ya, siapa? Veronica? Veronica. Wah, ini kok hilang videonya ya, Pak? Oke, bentar. Saya tak stop sharing bentar. Oh, wah, ini. Oke. Veronica, maksud kamu gimana tuh ketuker-tuker posisinya? Cuma maksudnya yang customer ditaruh di sebelah kanan, terus yang produk sebelah kiri gitu ya, Veronica? Bukan Bu, itu yang Iya. tadi kan bukan buat deretan-deretan datanya kan. Udah ada bendera, terus Oh. ada dua, ada 25.000. Nah itu kalau misalnya susu benderanya ditaruh di belakang, Ya, terus nggak apa-apa. namanya di paling depan, tuh nggak masalah. Nggak masalah, itu kan cuma penulisan datanya aja, jadi nggak masalah. Kan nanti ketika aslinya kan, kalau tadi kan saya nulisnya gini ya, susu bendera 5 terus 25.000 gitu ya. Terus di sini Iya. ada Agatha, terus 1 Maret 2021 gitu ya. Nah, Iya. nanti di sini kan ini bukan susu bendera lagi, tapi misalnya produk ID 1 gitu. Terus ini misalnya kas ID 1 gitu. Terus misalnya di sini time ID, misalnya kayak gitu. Jadi di sini kan nanti kayak foreign key aja, gitu, Veronica. Berarti ntar yang dimasukin di situ cuma foreign key-nya, jadi posisinya gitu nggak Iya. masalah ya? Nggak apa-apa. Oh, Nanti kita gitu. lihat ya di minggu depan caranya gimana. Nah, mungkin cepet aja ya, ini udah jam 8.19, kita harus gantian sama orang berikutnya. Ini untuk yang time, ini nanti bentuknya seperti ini. Kenapa sih kita harus membuatnya seperti ini ya? Nanti karena untuk setiap tanggal itu kita akan ekstrak semua informasi tentang tanggal itu. Misalnya 1 Maret 2021 tadi, maka kita akan menulis misalnya day number week. 1 Maret itu hari apa ya? Senin ya? Senin, berarti day number week-nya 1, tuh name-nya mungkin Senin, terus day number month-nya 1, day number year-nya ini apa ya? Number year itu 1 sampai 365. Nah, saya nggak tahu tuh kalau Maret itu berarti ini berapa ya? 31 tambah 28. Berapa tuh? 59, berarti mungkin 60 gitu ya. Lalu week number year. Nah, ini saya juga nggak ngerti nih berapa. Mungkin 10 misalnya seperti itu. Nah, lalu kita ekstrak lagi yang lebih dalam, berarti month-nya itu Maret ya. Maret berarti 3. Lalu month name-nya Maret. Lalu quarter-nya nih, misalnya Q1. Lalu semesternya S1, misalnya gitu. Year-nya 2021. Nah, kita tulis semua informasi ini pada tabel dimensi time kita. Untuk berikutnya juga sama, 2 Maret, 2 Selasa, gitu ya. Lalu ini 2, lalu ini 61 misalnya gitu. Ininya sama ya. Dan seterusnya. Sampai tergantung kita itu mau sampai kapan. Kayak gitu. Nah, itu kita ini dalam bentuk tabelnya ya. Dalam bentuk konseptualnya itu ya seperti ini. Kita harus tuliskan atribut apa saja yang kita inginkan dalam dimensi waktu kita. Ini mungkin berbeda-beda tiap orang gitu ya. Mungkin kalau di data warehouse perguruan tinggi itu mungkin nggak butuh semester yang seperti ini, tapi tahun ajaran gitu ya, dan semesternya lebih ke genap ganjil. Lalu di sini adalah levelnya. Oke, sampai situ paham dulu? Kalau nggak paham yang ini ya nggak apa-apa, kita skip dulu, kita lanjutin dulu. Oke, yang penting ada sales, ada fact table di tengah-tengah, dikelilingi oleh dimensi-dimensinya. Kali ini nggak hanya dikelilingi oleh dimensi, tetapi juga level yang ada di setiap dimensinya. Itu dijelaskan dengan kriterion dan nama-nama levelnya. Paham dulu teman-teman? Paham, Bu. Oke. Waduh. Gitu ya. Clear my drawing. Oke, hierarki.
Hierarki ini penting untuk analisis seperti tadi saya sudah bilang. Untuk apa? Untuk drill down dan roll up. Tadi saya juga sudah bilang. Oke, ini tipe-tipe hierarki. Tipe-tipe hierarki itu banyak dan mungkin saat ini kalian perlu ketahui aja nama-namanya. Oke, balance hierarki itu berarti hierarkinya seimbang. Artinya relasi parent to child itu many to one dan wajib. Maksudnya kalau ini misalnya produk dan kategori itu balance hierarki, berarti satu kategori punya produk, alias satu produk harus punya satu kategori dan satu kategori saja. Dia nggak boleh satu produk punya dua kategori, nggak boleh. Oke? Wajib sifatnya many to one dan wajib. Ini dari dalam bentuk apa level skemanya ya, penulisannya seperti ini. Dalam level instance-nya atau isinya itu kira-kira seperti ini. Di atas ada all, lalu ada beberapa kategori, di mana setiap kategori itu pasti punya anak. Paling tidak satu anak. Ya, dan satu anak itu harus cuma punya satu parent saja. Nggak boleh punya, misalnya si Chai punya parent beverage dan seafood, nggak boleh. Karena kita berbicara tentang balance hierarki. Paham? Paham ya? Kalau ini saya agak cepat, tolong ngomong gitu, Bu. Saya nggak ngerti. Nggak apa-apa, jangan diem aja. Terus unbalanced hierarki itu many to one juga, tapi ada relasi yang tidak wajib. Jadi di sini kalian bisa lihat ada bentuknya berbeda ya, pakai ini. Ini berarti maksudnya many to one, tapi bisa 0 gitu ya. Nah ini contohnya seperti dalam bentuk level skemanya seperti ini. Artinya satu bank punya banyak branch, gitu ya. Satu branch bisa punya 0 sampai banyak agency. Satu agency bisa punya 0 sampai banyak ATM. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, waduh lali, clear my drawing. Ini dalam bentuk instance-nya. Satu bank itu bisa punya beberapa branch, tapi belum tentu setiap branch itu punya agency dan ATM. Ya. Maka di sini ada parent yang tidak memiliki anak. Tapi gitu ya, setiap anak pasti punya satu parent. Ya, nggak boleh misalnya agency 12 ini juga punyanya branch 2 tuh nggak boleh. Oke. Jadi di sini unbalanced hierarki, setiap parent belum tentu punya anak, tapi setiap anak pasti punya satu parent. Oke, ngerti ya? Nggak susah. Recursive hierarchy itu hierarki yang ke dirinya sendiri. Ya, contohnya itu untuk setiap employee dia punya bos, gitu ya. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk recursive hierarchy. Recursive hierarchy ini termasuk unbalanced karena belum tentu setiap orang tuh punya bos. Misalnya saya bosnya ya saya nggak punya atasan lagi, gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini, recursive. Ya, di mana satu orang punya satu bos gitu ya. Dan bos kamu ya cuma satu gitu. Lalu kalau kamu nggak punya bos karena kamu sendiri adalah bos, ya kamu nggak punya bos gitu ya. Ngerti ya maksud saya dengan recursive hierarchy ini? Oke. Contohnya dalam bentuk instance-nya ada employee Andrew Fuller, jadi mungkin ini si Andrew ini adalah bosnya, lalu dia punya beberapa anak buah. Lalu nggak setiap anak buahnya itu punya anak buah lagi. Yang punya anak buah misalnya cuma si Stephen ini. Stephen punya 3 anak buah lagi. Jadi ini termasuknya unbalanced. Oke. Lalu ada yang namanya generalized hierarchies. Ini di mana jadi dia punya satu kriterianya itu cuma satu, yaitu customer type. Tapi customer type ini hanya boleh memilih salah satu cabang, gitu ya. Di sini ada yang X ini artinya eksklusif. Artinya ini kan dimensi customer. Lalu dia punya kriterion customer type. Nah, misalnya customer kamu itu bisa seorang individu atau bisa sebuah perusahaan, ya. Maka kita nggak boleh memilih dua-duanya. Misalnya kalau customer-nya itu saya, maka
arah atau alir yang saya pilih itu adalah misalnya yang ini, gitu ya. Ini kalau saya individu. Tetapi kalau misalnya customer-nya itu sebuah perusahaan seperti UKDW gitu ya, atau sebuah institusi, maka mungkin yang dipilih adalah yang ini, gitu. Jadi nanti, nah ini kelihatan di level skemanya ada dua alur untuk satu kriterion yang sama. Kriterianya sama, semuanya customer type, tapi ada yang tipenya itu sektor, ada yang tipenya profesi. Gitu. Dan dia memiliki satu level yang yang sharing, yaitu level branch. Di sini ada ini ya, bullet yang dikasih cross gitu. Itu artinya kamu harus pilih salah satu. Nggak boleh pilih dua-duanya. Jadi nanti misalnya UKDW, dia nggak boleh memilih alur yang profesi, dia harus pilih yang sektor. Kalau saya jadi customer, ya saya pilih yang profesi, bukan yang sektor. Jadi cuma boleh pilih alur yang ini, atau or yang ini. Nggak boleh dua-duanya. Paham? Teman? Oke. Contohnya, di sini kita punya satu branch di mana ada beberapa customer yang dia itu sektor gitu ya. Sehingga di sini dia akan memilih alur yang yang alur sektor ini. Lalu ada juga orang yang individu, maka dia akan memilih alur yang profesi. Jadi alur yang kedua ini. Oke? Jadi member tidak boleh punya sektor dan profesi. Oke? Tetapi ini nanti harus kalian perhatikan saat melakukan summarizability. Agregasinya harus dimodifikasi. Contohnya modifikasinya harus ngerti ya bahwa customer type saya ada dua tipe. Maka ketika saya melakukan sum, saya nggak boleh nge-sum seenaknya, tetapi saya harus mengingat bahwa ada dua customer type, jadi mungkin di split. Jadi misalnya sum yang untuk customer type sektor dan satu sum untuk customer type yang profesi. Kayak gitu ya, kalau kita punya generalized hierarchies. Paham dulu nggak? Ngerti ya, teman-teman? Ya, Bu. Oke, contoh generalized hierarchy ada yang seperti ini juga. Ini juga generalized karena misalnya tipe publikasi. Publikasi itu punya kriterion publication type. Nah, publikasi itu kan ada banyak macamnya ya. Ada jurnal, ada buku, ada proceeding, di mana setiap tipe itu punya atribut yang berbeda-beda. Maka di sini diberikan satu eksklusif, ya ini ada notasi eksklusif. Maksudnya kalau kamu masukin data ke sini, kamu harus pilih tipe publikasinya tuh apa, jurnal kah, buku kah, atau proceeding kah. Setiap tipe itu ada atributnya yang berbeda-beda. Ya, ini berbeda. Nah, khusus untuk proceeding dia punya satu lagi hierarki atau level yaitu conference. Karena kan kalau proceeding biasanya di sebuah conference gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, jadi nama kriterianya tuh sama yaitu publication type tapi bisa beda-beda dengan properties yang berbeda-beda juga. Oke. Jadi, lalu di sini ada juga, ini mudeng dulu nggak yang ini, teman-teman? Permisi Bu, itu berarti yang publication bisa dua itu ya Bu, book sama proceedings gitu ya? Enggak, ini maksudnya cuma satu, karena dia gambarnya tuh emang di sini harusnya, maksudnya ini juga nggak boleh gitu, tapi dia tuh maksudnya titik-titik semua ini eksklusif gitu loh. Jadi cuma boleh pilih salah satu. Nulisnya seperti ini nggak apa-apa. Yang penting ada titik-titiknya. Maksudnya titik-titik ini antara 3 opsi ini cuma boleh salah satu, makanya dikasih eksklusif. Gitu. Gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Saya Bu. Terima kasih Bu. Udah. Saya tuh nggak bisa lihat apa video kalian hilang, nggak tahu kemana, ya udahlah ya. Windownya hilang. Oke, gitu paham nggak? Tolong di chat ya, aku sekarang bisa lihat chat kok. Saya bisa lihat chat. Tolong kalau nggak ngerti itu di chat aja ya, kalau nggak paham. Tapi ngerti ya maksud saya di sini ya. Jadi
satu kriterion tapi bisa beberapa tipe, di mana setiap tipe tuh mungkin bisa punya properti yang berbeda. Gitu teman-teman, paham? Paham, Bu. Oke. Lalu ada juga ini yang agak sedikit ribet ya. Ini juga generalized tapi namanya ragged gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa aduh ya ampun Tuhan. Mana nih kok hilang sih? Tadi sampai mana? Oke, ini di sini kita bisa lihat bahwa kadang kita itu ini contoh klasik ya. Contoh klasik ini adalah lokasi. Ini pasti kalian akan sering lihat. Contohnya, customer itu bisa kita lihat dari lokasinya, itu ya si customer ini dia asalnya dari mana sih? Lalu mungkin kita bisa menganalisis dari asalnya si customer ini. Maka kita bisa buat satu kriterion yang namanya geografi. Nah, lalu di geografi ini kita punya level-level, misalnya city, state, region, dan country. Nah, tetapi kadang gitu ya, satu country itu mungkin nggak punya region, gitu ya. Nah, maka di sini kita ada beberapa aturan tentang exclusivity. Di sini kita bilang, oke, kadang gitu ya, ada country yang ada regionnya, tapi ada juga country yang nggak punya region, nggak punya state, langsung ke city. Contohnya Singapura. Singapura itu adalah sebuah country dan juga sebuah city. Maka kita bisa langsung ke city, gitu ya. Ada juga country yang punya region tapi nggak punya state. Maka di sini juga ada eksklusif gitu ya. Ada juga country yang langsung ke state, misalnya seperti itu. Maka kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Mungkin kalau kalian melihatnya sekarang bingung, kita lihat aja di level instance-nya. Di level instance-nya ini lebih jelas gitu ya, karena kita bisa lihat gitu ya. Di sini misalnya kalau Eropa gitu ya, dia punya country, oke. Kalau kontinen pasti punya country lah ya, nggak mungkin kontinen nggak punya country. Tetapi belum tentu setiap country itu punya region. Contohnya Vatikan itu nggak punya region karena dia langsung city. Karena Vatikan itu kan negara yang sangat kecil ya di tengah-tengah Italia gitu, dan dia nggak punya region, nggak punya state, dia langsung punya kota. Nama kota dan sama country-nya sama. Sama halnya dengan Singapura. Singapura itu nggak punya state, nggak punya region, tapi dia punya country dan dia langsung punya city. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, tetapi ada juga beberapa negara yang punya region, seperti Belgia ini punya region dan punya state dan punya city, jadi lengkap gitu ya. Nah, bisa juga dilengkapi seperti ini. Tapi ada juga negara yang nggak punya region tapi langsung ke state, lalu ke city. Ya, jadi itu bisa kita sekompleks apapun hierarkinya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk yang tadi. Oke, dalam bentuk exclusivity dan sebagainya. Paham nggak yang ini dulu? Guys, ngerti nggak? Saya tahu ini susah, tapi paham lah ya. Gimana? Cuma bingung yang ngasih tanda X-nya itu, Bu. Oh, iya. Jadi tanda X-nya itu gini, cara bacanya. Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, saya juga. Satu country bisa 0 sampai many region. Ngerti ya? Benar ya? Satu negara bisa banyak region. Atau bisa juga dia nggak punya region, makanya dikasih ini ya, dikasih 0 ini ya. Lalu satu region bisa banyak state, gitu ya. 0 too many region. Karena satu negara bisa juga langsung skip ke state-nya. Satu negara bisa banyak state atau 0 state. Nah, lalu di sini state sama city bisa juga nggak ada state-nya tapi punya city. Ya, atau satu country bisa punya banyak city atau 0 city. Sebenarnya ya kalau country harusnya punya city lah ya. Gitu. Lalu di sini dikasih eksklusif karena antara country ke state dan country ke city itu nggak harus, ya harus pilih salah satu. Kalau si country ini punya state, ya berarti dia nggak bisa langsung ke city karena harusnya dia langsung dari state baru ke city.
Gitu. Ngerti ya? Dong, Bu. Ya Bu, ya Bu. Oke, ini mungkin nanti direnungkan sendiri ya. Ya, Bu. Supaya saya takutnya nih waktunya nggak cukup nih. Oke, jadi itu tadi generalize. Saya nggak terlalu yang penting kalian bisa memahami bahwa kalau eksklusif berarti artinya kamu pilih salah satu, udah gitu aja. Lalu untuk alternatif hierarki itu maksudnya seperti ini. Kita punya satu kriterion yang sama, tapi di dalam kriterion yang sama itu kita punya alternatif hierarkinya. Contohnya, ini ada hierarki, ada kriterion namanya time, sama-sama punya month, tapi kita bisa lihat dalam perspektif fiskal atau dalam perspektif kalender. Oke, itu aja, nggak susah ya. Jadi dalam satu kriterion kita punya dua perspektif yang berbeda. Maka kita bisa memakai alternatif hierarki. Contohnya seperti ini, dalam bentuk instance-nya atau member-nya. Di kalender, di kriterion time, kita bisa melihat dalam bentuk calendar time, lalu dalam bentuk fiscal time juga. Ya, ininya agak berbeda. Jadi nanti ujungnya satu sel ini itu dia bisa punya dua parent gitu ya, tapi setiap parentnya itu dari level yang berbeda. Misalnya yang Februari ini dia parentnya 2, kalender Q1 sama fiskal Q1. Tapi fiskal sama kalender ini dia beda ya. Yang ini punyanya calendar time, yang fiskal ini punyanya fiscal time. Kayak gitu. Paham nggak? Paham ya, guys? Saya tahu ini susah. Saya juga deg-degan kok ngajar ini. Takut kalian nggak mudeng. Halo, gimana? Paham ya? Jadi satu kriterianya sama, kita melihatnya dalam perspektif waktu, tapi ada dua perspektif, yaitu calendar time dan fiscal time. Kenapa kok nggak dibikin dua aja gitu ya, dua? Kenapa nggak dibikin ini aja, kayak dua? Satu fiscal time, satu calendar time. Ya karena itu perspektifnya itu sama-sama waktu, cuma waktunya itu beda gitu ya. Satunya quarter kalender, tapi satunya fiscal quarter, sama-sama quarter, tapi cuma beda splittingnya aja gitu. Makanya dia dijadikan satu, ya. Jadi kita bisa lihat untuk child yang Februari 2011 ini dia punya dua parent, tapi parentnya itu beda member gitu ya, beda bukan parent di level yang sama, bukan kayak Februari 2011 ini punya parent Q1 dan Q2 di kalender, tapi dia punya Q1 di calendar time dan Q1 di fiscal time, ya beda membernya. Paham nggak teman-teman? Iya, Bu. Ya, saya cukup puas dengan yamu yang ragu. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti tanya-tanya lagi ya kalau nggak mungkin. Nah, kalau saya bilang kenapa nggak di split, karena kalau kita split itu namanya sudah beda lagi dan beda perspektif lagi. Paralel independent hierarki artinya untuk satu dimensi yang sama kita punya dua hierarki yang berbeda. Ya, hierarkinya disjoint artinya nggak ada hubungannya satu dengan yang lain. Tapi dia memakai dimensi yang sama. Jadi di sini dimensi produk itu bisa memiliki dua hierarki. Hierarki yang pertama itu product group. Jadi kita bisa melihat si produk ini dalam groupingnya, kategori dan department yang tadi kita lihat. Tapi kita juga bisa melihat si produk ini dari perspektif lokasi distributornya. Jadi kan setiap produk itu pasti punya distributor ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan kriterion kedua yaitu distributor location. Di mana di sini ada distributor divisinya apa dan regionnya mana. Ada hubungannya nggak produk group sama distributor lokasi? Nggak ada hubungannya. Karena yang satunya berbicara tentang kategori produknya, yang satu berbicara tentang asal produk ini. Distributornya siapa sih? Nggak ada hubungannya. Tapi kita bisa meletakkan beberapa kriterion untuk produk yang sama. Contoh lain itu misalnya untuk mahasiswa gitu ya, untuk dimensi mahasiswa. Misalnya saya punya dimensi mahasiswa,
saya bisa punya beberapa kriteria nih. Misalnya yang pertama asal SMA. Ya, ini satu kriterion berbeda. Satu lagi misalnya apa ya? Asal SMA, terus lokasi rumah. Oke, lokasi rumah. Ya ini beda gitu ya. Sama-sama di dimensi mahasiswa, yang satunya ngomongin tentang asal SMA, yang tentunya levelnya tuh pasti berbeda. Kan kita ngomongin tentang nama SMA gitu ya. Lalu di sini kita ngomongin tentang lokasi rumah gitu ya, yang tentunya ini beda lagi, misalnya kabupaten gitu ya. Nah, ini bisa berbeda. Tapi dia berdasarkan dimensi yang sama. Oke. Gimana? Paham nggak? Teman-teman? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk parallel independent hierarchy ini, dia seperti yang saya lihat ya, saya tunjukkan di sini, disjoint hierarchy. Satu hierarki dengan yang lain tuh nggak ada bedanya. Yang biru ini dia analisisnya kelompok produk. Sedangkan yang oranye ini dia analisis distribusi lokasi produk. Jadi nggak ada hubungannya. Tetapi memakai dimensi yang sama. Tetapi ada juga nih parallel dependent hierarchy yang dia itu independen, jadi nggak ada hubungannya, tapi bisa saja dia tuh share level. Contohnya di sini ada dimensi toko yang punya dua kriterion, lokasi toko dan organisasinya, or sales organization. Beda gitu ya, beda tapi bisa dia sharing satu level. Nah, sama seperti yang ini, asal SMA, ini beda ya, asal SMA sama lokasi rumah, tapi mungkin nanti dia ada sharingnya, karena ketika kita masuk ke level asal SMA, ada level SMA, terus mungkin nanti ada alamat SMA gitu ya, lalu ada kabupaten, kota juga. Nah, ini nanti bisa sharing level. Karena di lokasi rumah juga ada kabupaten, kota, mungkin ada provinsi gitu ya. Ini bisa sharing level. Nah, sharing level ini yang disebut dengan parallel dependent hierarchy. Dia secara kriterionnya nggak ada hubungannya gitu ya. Yang satu tetap analisis toko, yang satu tetap pembagian divisi, tapi dia hanya share satu level, gitu ya. Sama dengan yang tadi, sama-sama nggak ada hubungannya, disjoint ya, nggak ada hubungannya satu hierarki dengan hierarki lain, tetapi dia memang punya kesamaan di salah satu levelnya. Dalam kasus ini state. Gimana? Paham ya? Oke. Tolong dijawab, paham, bingung, paham. Oke. Ya, jadi ini tetap berbeda, tetap hierarkinya, levelnya berbeda, tapi dia cuma share satu level, parallel dependent. Seperti ini juga sama ya. Misalnya employee, kita mau lihat dalam kriteria lives dan territories, maksudnya dia tinggal di mana, itu lives ya, bukan lives. Lalu territories itu misalnya dia itu kerja di mana. Maka kita bisa bikin dua kriteria yang berbeda, tapi dia ada share satu level. Oke, ya, yang biru ini analisis tempat tinggal employee, yang oranye analisis tempat kerjanya. Oke. Non-strict hierarchy itu di mana ada many to many. Misalnya yang tadi satu employee itu ternyata bisa kerja di beberapa city. Ya. Misalnya saya bisa bekerja di Jogja, Solo, dan Magelang. Jadi saya punya responsibility atau tanggung jawab ketiga tempat itu. Dan satu city bisa berisi beberapa employee. Maka ada many to many. Many to many ini nggak disarankan tetap ya. Jadi untuk many to many itu bisa kita pisahkan. Maka kalau kita tetap gitu ya, kalau kita tetap pakai non-strict many to many ini, nanti ada yang namanya double counting saat roll up. Ya, misalnya si Janet, dia kerja di 3 tempat, Atlanta, Orlando, sama Tampa. Double counting itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini. Misalnya, di sini aja deh biar gampang. Si Janet ini totalnya 100 juta misalnya. Ya, bulan ini dia 100 juta. Nah, ketika kita mau menghitung yang di Atlanta itu totalnya berapa, apakah
kita memasukkan untuk si Janet ini 100 juta di sini, dan 100 juta di sini juga, dan 100 juta di sini juga. Bener nggak kayak gini? Guys, Salah, Bu. salah ya? Karena kan 100 jutanya Janet ini keseluruhannya, bukan satu-satu gitu ya. Nah, ini kadang ini permasalahan dengan many to many, karena kalau kita nggak paham data kita, sering terjadi yang namanya double counting saat roll up. Ya, contohnya di sini. Ini Janet ya, Janet. Kalau hierarki kita strict, alias kita nggak punya many to many dan satu employee atau pekerja itu hanya bisa bekerja di satu city saja, maka gampang, nggak ada masalah yang double counting. Oke, tapi seperti ini Janet lagi ya, Janet ini bikin masalah terus. Ketika hierarki kita non-strict, maka ketika ada si Janet ini menghasilkan 100 juta, kan seperti ini jadi nggak valid ya. Ketika kita mengagregasi by city, maka diasumsi si Janet itu 100 di Atlanta, 100 di Orlando, 100 di Tampa. Ada sudah ada yang bilang salah, ya memang salah, nggak valid jadinya. Agregasi by state-nya juga nggak valid, agregasi by city-nya juga nggak valid. Padahal kalau kita lihat dari employee-nya, si Janet itu cuma 100 juta tuh semuanya. Jadi nggak benar kalau kita bilang Janet itu 100 di Atlanta, 100 di Orlando, dan 100 di Tampa. Benar ya, teman-teman? Halo? Ya, Bu. Benar ya? Paham nggak Iya. maksud saya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi many to many itu masalah, problematik. Dimanapun, ya di data warehouse maupun di database relasional itu pasti problematik. Maka apa yang bisa kita lakukan? Solusi satu, kita bisa kasih yang namanya distributing attribute. Di sini kita kasih titik-titik gini. Artinya nanti ketika kamu melakukan analisis agregasi tadi, jangan lupa ada distributing attribute-nya. Misalnya berarti harus dibagi jumlah si Janet tadi berapa? Misalnya 3 ya, berarti 100% tadi 100 juta tadi, ketika mau diagregasi harus ingat bahwa si Janet itu kerja di 3 tempat, maka harus dibagi 3. Ya, kita bisa tuliskan dengan seperti ini di di conceptual drawing kita. Oke, itu solusi pertama. Saya nggak tahu suka sih dengan solusi ini, tapi ya bisa juga sih. Oke, lalu solusi kedua, kita bisa mengubah yang tadinya many to many menjadi strict, jadi one to many, dengan mengubah analisisnya sedikit. Jadi di sini kita melihat bahwa ada dimensi baru gitu ya pada fact table, yaitu section. Maka di sini kita akan melihat gaji pegawai per section. Kalau tadi kan gaji pegawai ya langsung ke itunya. Nah kalau ini kita jadi employee-nya siapa, section-nya berapa, lalu kita kasih salary-nya gitu, atau pendapatannya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pengubahan sedikit terhadap desain kita. Kalau tadi kita permasalahannya many to many karena satu employee bisa kerja di beberapa tempat, maka sekarang kita split. Kalau yang tadi kan bentuknya seperti ini ya, coba kita lihat. Mana tadi? Nah, bentuknya seperti ini. Satu employee kerja di beberapa tempat. Nah, sekarang kita split di tengahnya pakai fact table. Kita tambahin fact table di tengah. Di mana ini ada employee, lalu ada section-nya. Jadi di sini kita bisa tulis untuk tabelnya gitu ya. Nanti ada Janet di Orlando misalnya 30. Janet di Tampa jadi 30. Janet di mana tadi? Yogya, jauh banget ya. 30 juga. Ya, jadi nanti seperti itu fact table-nya. Oke. Nah, di sini ini sepertinya ini solusi yang tepat karena kan kalau kita sum agregasi, kalau kita mau tahu si Janet ini berapa sih totalnya, jadi kita bisa langsung sum aja gitu ya. Sum berarti 90 gitu ya. Atau misalnya ini 40 dia biar 100.
Tetapi ini harus ingat juga kalau kita mengubah cara kita menuliskan desain data warehouse kita, maka nanti ada permasalahan lain, ya. Masalahnya banyak banget ya. Baik, kalau kita melakukan ini, maka yang kita double counting adalah jumlah pegawainya. Ya, kalau tadi si Janet tertulis 3 kali, kalau kita samkan pegawainya jadi tidak benar, karena nggak mungkin pegawainya 3, padahal pegawainya cuma 1, si Janet itu. Ya, nah ini masalah-masalah yang harus kalian mengerti gitu ketika kalian mendesain, karena kalau misalnya kalian oke, saya akan memakai solusi yang kedua. Jadi kalian harus ingat bahwa ketika kalian ingin menjumlahkan pegawainya, nggak boleh asal sum saja, gitu, atau asal count aja. Nah ini harus dijadikan pertimbangan juga. Yang benar yang mana, Bu? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini tinggal kalian mau pakai solusi yang mana. Ketika mau pakai solusi tertentu, ya berarti kamu harus konsekuen dengan nanti agregasinya atau summarizability-nya. Itu ya. Oke, ini facts dengan multiple granularity ini sama dengan yang tadi kalau kita tadi berbicara tentang dimensi ke dimensi ya. Ini sekarang kita ngomongin dimensi ke fakta. Itu mirip. Bisa juga pakai exclusive relationship ya. Ini misalnya ada city atau state tapi mungkin ada mungkin ada yang city aja nggak ada state-nya, itu juga boleh. Sama konsepnya, silakan kalian baca sendiri karena waktu kita sudah semakin berkurang. Many to many juga sama. Kalau tadi many to many itu antar dimensi gitu ya. Tadi kan bukan antar dimensi sih, tapi antar level gitu ya, dari city ke employee itu punya many to many. Tetapi kalau yang di sini itu many to many dari dimensi ke faktanya, bisa juga. Ini contohnya uang kita, kalau kita punya bank, terus kita sharing rekeningnya dengan beberapa orang, misalnya dengan mama, papa gitu ya. Maka di sini kita harus berhati-hati ketika melihat balance-nya. Jangan di-sum berdasarkan kliennya, karena kan uangnya tuh sama, tapi dibagi antar 3 orang, misalnya seperti itu ya. Nah ini juga sama kasusnya dengan yang tadi many to many. Maka kita juga bisa double counting ya, misalnya dengan klien account-nya 1, tapi kliennya ada 3, maka nggak benar kalau kita sumkan, karena balance-nya ya cuma 1 ini dibagi 3 orang. Kita bisa pakai yang tadi atau kita bisa bikin 2 fact table seperti ini. Ya, silakan kalian perhatikan sendiri. Saya rasa kalau misalnya kalian bingung bisa tanya saya gitu ya. Ini konsepnya sama dengan yang tadi. Saya nggak akan terlalu banyak karena waktu kita udah hampir habis. Oke, jadi ini silakan kalian pelajari sendiri yang many to many. Ini konsepnya sama dengan yang tadi, tapi bedanya cuma dimensi ke fakta. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya menjelaskan tugas? Kalian bingung? Stres? Nggak usah stres lah. Saya selalu ada untuk menjawab pertanyaan kalian. Ada Pak Lukas juga. Jadi silahkan. Gimana teman-teman? Oke ya? Oke. Oke, tugasnya nggak susah. Saya mencoba untuk nggak terlalu susah biar kalian nggak stres. Oke, silakan berdua maksimum. Kalau bisa teman yang akan kalian ajak untuk bekerja sama di project, jadi supaya kalian sama-sama punya pengalaman yang sama ya. Jawaban di-upload dalam bentuk PNG, pastikan diagramnya itu bisa terlihat dengan jelas ya, nggak blur, nggak pecah. Bisa pakai Lucidchart atau Draw.io. Oke. Nah, ini berkaitan sedikit dengan database badminton yang kita kemarin bahas di latihan database design. Tujuannya, istilahnya tujuan dari data warehouse ini, kita ingin menganalisis performa atlet badminton yang ada di pelatnas atau di pelatihan pusat nasional gitu ya. Nah, analisis ini akan membantu decision maker untuk menentukan karir setiap atlet. Nah, yang diinginkan dari si user, which is saya dan Pak Lukas, kami user kalian, kami ingin melihat dari perspektif atlet, di mana pada dimensi ini kita ingin lihat si atlet ini dari asal mana sih, ya,
Dan kami ingin detailnya itu sampai ke kecamatan. Jadi provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Ya, yang paling kecil kecamatan. Nah, di sini hanya bisa memilih kabupaten kota. Nah, ini saya jadikan satu karena ya ini terserah kalian mau gimana. Jadi kalau kabupaten kota itu nggak bisa dua-duanya. Misalnya saya berada dari dari Kabupaten Sleman ya Kabupaten Sleman gitu ya. Kota Yogya, nggak boleh milih dua-duanya. Lalu saya juga ingin melihat si atlet ini dari klub asalnya. Yaitu klub asalnya dari mana sih? Kan klub banyak ya di Indonesia, klub badminton. Nah, nanti dari setiap klubnya itu juga ingin dilihat detailnya lokasinya. Lokasinya sama dengan yang ini tadi. Nah, coba kalian pikirkan dari yang hierarki yang kita tadi omongkan, ini kira-kira pakai hierarki apa? Lalu tentunya saya ingin juga melihat dari dimensi waktu. Saya cukup dari tahun, bulan, dan minggu, itunya apa detailnya. Lalu pertandingan ada 2, lokasi pertandingannya dari negara, kota, dan nama stadiumnya. Lalu level pertandingan, jadi nanti level pertandingan itu ada 2 level, yang pertama kategori pertandingan dan level pertandingannya. Kategori pertandingan contohnya kategori dunia, maka levelnya S750, S1000, terus mungkin misalnya ada kategori nasional dengan level 1, 2, 3, jadi ada 2 level. Nah, lalu selain itu ada jenis prestasi. Jadi ingin dilihat dia itu prestasi yang diraih itu apa. Jadi nanti dalam satu tabel itu, dalam fact-nya itu kira-kira seperti ini. Jadi misalnya ada atlet, apa ya, Ginting gitu ya. Dia misalnya dari mana, Jakarta, lalu dia dari klub A, misalnya gitu. Lalu di pertandingan B, ya, dia memenangkan misalnya jenis prestasinya adalah runner up. Gitu. Lalu di sini kita akan, ini kan masih dimensinya, di fact table-nya measure-nya apa? Durasi permainan. Misalnya 120 menit dan prize money-nya $50.000, $50.000, misalnya kayak gitu. Tadi tabel faktanya 2 measure, durasi permainan dan prize money. Tugas kalian membuat desain konseptual data warehouse yang mengikuti aturan penggambaran kurang N notasi yang tadi kita sudah pelajari. Pastikan ada hierarkinya dan tambahkan atribut yang penting pada setiap dimensi. Oke, kalian bisa mengacu kepada tugas database design untuk melihat atributnya kira-kira apa saja di dimensinya. Penilaiannya seperti ini, deadline-nya seperti ini, ada pertanyaan atau tidak? Bu, berarti ini mirip kayak susu bubuk tadi ya, Bu? Yoi. Masih, Bu. Susu bubuk tadi. Susu bendera. Oh iya, susu bendera. Susu bubuk. Iya, maksudnya itunya apa konsepnya gitu ya, kira-kira seperti ini. Tapi kan kalian nggak bikin logicalnya. Ingat ya, kalian nggak bikin logical, kalian bikinnya konseptualnya. Jadi yang saya ingin lihat di sini penggunaan kriterionnya benar, dimensinya benar, faktanya kalian gambarnya benar, lalu hierarkinya benar. Kalau ada eksklusivitas harus dituliskan juga secara benar. Oke? Gitu? Halo? Siap ya? Bisa ya? Bisa ya? Gampang ya? Guys? Semoga. Nanti Ya, Bu, kalau diusahakan. nanti kalau ada pertanyaan yang kalian nggak jelas, bisa tanya di Telegram. Saya akan selalu coba jawab secepat mungkin. Oke, tapi ya nanya jangan mepet gitu ya, jam 9 ini kita apa namanya datanya jam 9 terus jam 5 pagi, Bu. Maksudnya man itu gimana, Bu? Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi tolong dipikirkan. Gitu, kalau udah nggak ada pertanyaan, semua materi hari ini, semua untuk yang assignment-nya juga bisa kalian download di Moodle seperti biasa. Minggu depan kita pakai Zoom lagi ya, Pak ya? Kita Iya. sudah recurring. booking. Ya, Sudah sudah booking. recurring. Gitu teman-teman. Kalau boleh ini agar diskusi pertanyaannya itu terdokumentasi, mungkin bisa post di forum tanya jawab di Moodle ya. Jadi nanti bisa
semua bisa ya ketika sudah tanggal akhir mau ujian gitu mau tengok-tengok kalau di Telegram kan sering tenggelam ya. Jadi kalau bisa ngepost di forum tanya jawabnya di Moodle juga boleh. Enggak dilarang di Telegram tetap monggo, tapi jika mau memanfaatkan di forum itu baik adanya. Kalau di forum itu dapat itu ya Pak? Dapat Ya ampun, notifnya. dapat notif. Dari tadi tuh campku off toh, ya ampun. Iya, enggak apa-apa. Tadi itu ternyata nggak sengaja Kesenggol tak klik. alt ya. Oke, Monggo, gitu ya. silakan. Kalau di forum boleh banget biar teman-teman juga lihat, juga ada dokumentasinya. Telegram juga boleh, terserah kalian mau gimana. Terserah, saya seneng kalau kalian mau bertanya, berdiskusi itu saya seneng. Berarti kalian ada ketertarikan dengan mata kuliahnya. Kalau enggak ya saya sedih, ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau tanya lagi sebelum kita selesai? Belum, Bu. Oke, siap. Udah, Bu, Oke. sepertinya. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Selamat siang, selamat pagi. Terima kasih Pak Lukas juga. Terima Makasih, kasih. Bu. Selamat pagi. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Rekamannya nanti Pak Lukas Ya, ya, nanti sama saya Pak Lukas siapkan. nanti Di dikirimkan. Moodle, di Moodle. Oke, sip. Sip. Thank you. Oke.